Ini kalau dibilang pasal 340 pembunuhan berencana, itu biasanya yang namanya rencana itu nggak mungkin satu orang, Bang. Biasanya ini ada akompisnya, ya. Apakah itu dia dengan sengaja atau culpa, ya kelalaian, itu nanti ranahnya penyidik. Tapi harusnya penyidik itu memeriksa semua yang terlibat. Siapa aja yang terlibat, contoh pacarnya, ya kan, Tamaranya. Kenapa Tamara terlibat? Ya kan, kita nggak menuduh Tamara melakukan pembunuhan, tapi apakah ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa? Itu juga pidana loh, Bang, kelalaian itu. Dan ini yang harus diselidiki oleh polisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu sudah tahu anaknya itu berapa kali tidak mau berenang. Dia bilang di sekolah, saya nggak mau berenang, saya begini, saya begini. Itu kan berarti ada sesuatu. Kenapa kok dipaksakan oleh orang tuanya, ya? Jadi disinilah kita harus melihat, ya apalagi orangnya ini, si Dante ini sudah meninggal. Dia sudah nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong buat dirinya sendiri. Jadi kitalah, ya manusia masyarakat Indonesia yang bisa membantu Dante untuk mendapatkan keadilan. Dengan cara apa? Dengan cara agar polisi menyidik dengan benar-benar, ya. Yang saya takutkan itu mereka odong-odong, ya kan, nyidik-nyidikan di situ. Dia lihat, oh ini artis, ya udahlah yang penting bagus, saya tutup-tutupin. Jangan seperti itu, ya saya harapkan. Kita mau Polda Metro Jaya yang presisi, Bang. Tapi kan dari Polda Metro Jaya juga melihat CCTV sudah fakta bahwa ada penjagalan dalam kematian Edet. Nah, Abang sendiri melihatnya gimana? Oh ya tentu janggal dong, Bang. Seseorang itu kalau misalnya diajarin berenang, masa langsung ke yang 1,5 meter dalamnya? Loh bener dong, saya punya anak saya baru belajar berenang, ya kan, belajar pernafasan. Kenapa nggak belajar yang segini? Dia kan tinggal turun begini, tarik nafas, tahan nafas, keluar lagi, bisa toh? Ini kok kenapa masih harus berenang terus dicelepin seperti itu? Ini sih dari caranya aja sudah menunjukkan, itulah tanda-tanda, Bang, yang seharusnya penyidik yang harusnya lebih tahu seperti itu, ya kan? Oke, perkara ini kan sudah berlanjut dan berjalan dan tersangkanya juga sudah ditetapkan. Untuk hukuman sendiri bagaimana nih, Bang? Dari Abang sebagai praktisi hukum, Bang, melihatnya? Ya hukuman harus hukuman yang seberat-beratnya ya, karena ini sudah hilangnya nyawa seseorang. Tapi yang paling penting itu bukan cuma seberat-beratnya, tapi membawa semua yang terlibat itu ke dalam ranah hukum. Itu yang paling penting, Bang. Jangan sampai ada orang yang bertanggung jawab tapi dilepaskan karena tidak tersentuh hukum. Itu. Untuk ibunya sendiri nih, Bang, dia kan sekarang sebagai saksi. Abang melihatnya gimana nih, Bang? Kalau saya lihat ya ada kejanggalan di situ dan ini harus diperiksa, ya. Harus diperiksa. Jadi minimal seperti yang saya bilang, minimal ada kelalaian kalau menurut saya, Bang. Menurut opini saya minimal ada kelalaian, kalau bukan kesengajaan. Tapi kan kemarin juga sudah ada dari Polda sendiri sudah mengecek kesehatan kejiwaannya. Abang emang harus proses yang kayak gitu ya, Bang? Ya? Betul, memang harus seperti itu. Karena kalau orang itu disinyalir sakit jiwa, maka nggak bisa dipidana, Bang. Itu sesuai KUHP. Tapi Abang dari kacamata seorang hukum melihat ibunya sendiri gimana, Bang? Karena kan ekspresi muka dia kan sebagai yang ditinggal anak, kan banyak netizen bahwa ini kayaknya hanya buat nyari sensasi atau cuma hanya settingan. Abang sendiri melihatnya gimana, Bang? Ya kita jangan seujon juga dengan melihat dari apa yang tampil di masyarakat, tapi namanya penyidik itu sudah punya cara-cara saintifik. Salah satu contohnya adalah lie detector, Bang. Jadi seharusnya polisi itu periksa dia, dikasih lie detector, dilihat bohong atau enggak di situ, ya. Jadi jangan supaya jangan ada keraguan di masyarakat. Oke, Bang, untuk solusi